Membelah pedang iblis. Pemuda dari sekte iblis Tianyu menebas dengan pedang iblisnya, dan cahaya pedang yang menakutkan sepertinya mampu membelah segalanya. Puci, pemuda dari lembah Dewa Naga terbelah menjadi dua. Lembah Dewa Naga telah kehilangan satu orang lagi. Ini baru permulaan, dan dua orang telah terbunuh. Menjijikkan, banyak pemuda dari lembah Dewa Naga menggeram dan mengepalkan tangan mereka. Kemudian, seseorang naik dan membawa jenazah pemuda dari lembah Dewa Naga. Pemuda dari sekte iblis Tianyu meninggalkan arena pertempuran. Selanjutnya, giliran platform ketiga. Raja Kursi Surga mengeluarkan tantangan. Raja Kursi Surga mengirimkan favorit surga kerajaan bela diri tingkat keempat untuk menantang favorit surga kerajaan bela diri tingkat keempat dari sekte pedang yang tidak disengaja. Keduanya berimbang. Setelah bertukar lebih dari 100 gerakan, kursi surga favorit Raja Surga sedikit lebih baik dan mengecam favorit surga sekte pedang yang tidak disengaja dari ring pertempuran. Selanjutnya, platform keempat, Sekte Bulan Jahat, memulai tantangan mereka. Sekte Bulan Jahat secara langsung mengirim Kaisar Bela Diri tingkat kelima untuk menantang Kaisar Bela Diri tingkat keempat dari keluarga Po Yuan dan membunuhnya. Kedua kekuatan ini awalnya bermusuhan, dan sekarang kedua belah pihak benar-benar marah. Setelah itu adalah platform kelima, tempat Sekte Yudu mengeluarkan tantangan. Seorang pemuda dari Sekte Yudu melompat ke panggung pertarungan dan pandangannya tertuju langsung ke sisi lembah Dewa Naga. Kamu, turunlah. Pemuda dari Sekte Yudu menunjuk ke arah seorang pemuda dari lembah Dewa Naga yang berada di alam Kaisar Bela Diri LV4. Banyak orang di lembah Dewa Naga tampak mengerikan. Lalu, dia menantang lembah Dewa Naga. Pemuda dari lembah Dewa Naga naik ke arena pertarungan dengan ekspresi jelek, lalu dengan cepat mundur. Pihak lain juga merupakan ahli ranah bela diri kerajaan LV5. Pemuda dari lembah Dewa Naga tahu bahwa dia bukan tandingannya, jadi dia hanya bisa melarikan diri terlebih dahulu. Sayangnya, pemuda dari Sekte Yudu itu sangat kuat. Dia telah menyelimuti arena pertempuran dengan gas beracun dan meracuni pemuda dari lembah Dewa Naga sampai mati. Orang lain meninggal di lembah Dewa Naga. Hehe. Cemoohan terdengar datang dari Sekte Dewa Surgawi. Banyak pria muda dari Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu memandang Sekte Lembah Dewa Naga dengan sikap bermusuhan. Lembah Dewa Naga sedang dalam masalah. Jelas sekali, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu bergabung untuk menghadapi Lembah Dewa Naga. Itu benar. Jika ketiga klan bergabung untuk menantang satu klan, Lembah Dewa Naga kemungkinan besar akan mendapat masalah. Saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk masuk 10 besar. Terlebih lagi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh. Jika terus begini, tidak banyak orang dari Lembah Dewa Naga yang akan selamat. Banyak orang dari berbagai sekte sedang berdiskusi. Brengsek, banyak pemuda dari Lembah Dewa Naga meraung marah. Bahkan ada naga yang mengaum, dan tubuh mereka penuh dengan niat membunuh. Para murid Lembah Dewa Naga di peron dan di tribun belakang semuanya geram. Ini terlalu banyak. Serangan balik. Kita harus melakukan serangan balik. Saat giliran kita tiba, kita harus melawan. Yuan sejati banyak orang meledak, mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Itu semua karena Lu Ming dan yang lainnya. Merekalah yang memprovokasi tiga sekte besar, Sekte Dewa, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu. Kalau tidak, bagaimana Lembah Dewa Naga kita bisa menjadi sasaran? Suara dingin terdengar di antara penduduk Lembah Dewa Naga. Dia Yu, tatapan Lu Ming menjadi sedikit dingin. Itu benar, itu semua karena Lu Ming dan yang lainnya sehingga Lembah Dewa Naga kita jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Lu Ming dan dua orang lainnya harus bertanggung jawab penuh. Orang-orang seperti itu seharusnya sudah diusir dari Lembah Dewa Naga sejak lama. Kalau tidak, bagaimana masalah hari ini bisa terjadi? Blizzard. Silver City juga berbicara dengan dingin. Diam, kita harus memikirkan cara untuk melawan, bukan konflik internal. Han Sun dengan dingin menegur. Heyu dan Yin Cheng takut pada Han Sun, jadi mereka hanya mencibir tapi tidak mengatakan apa-apa. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin berada dalam bahaya juga. Saya harus memikirkan cara untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Mata Heyu menoleh saat pikiran melintas di benaknya. Kompetisi berlanjut. Platform ke-6, Sekte Pedang Jiuxiao.
Pendekar pedang dari Sekte Pedang Jiuxiao melirik Lembah Dewa Naga. Pada akhirnya, dia tidak menantang Lembah Dewa Naga, tetapi memilih Menara Iblis Darah. Platform ke-7, platform ke-8. Satu per satu. Segera, giliran platform ke-10 untuk tantangan Lembah Dewa Naga. Lembah Dewa Naga akhirnya bisa melancarkan serangan balik. Han Sun sedang bersiap mengirim seorang ahli untuk membunuh salah satu murid Sekte Tianshan untuk memulihkan semangat. Namun, pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dan mendarat di peron. Itu dia Yu. Hei Yu, apa yang kamu lakukan? Han Sun meraung. Sebelum dia bisa membuat pengaturan apapun, Hei Yu sudah bergegas keluar. Terlebih lagi, Hei Yu hanya berada di ranah Kaisar Bela Diri LV4. Apa gunanya terburu-buru? Hei Yu mencibir tapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak mau duduk dan menunggu kematiannya. Dia adalah seniman bela diri Kerajaan Bela Diri LV4. Jika dia tetap berada di peron, kemungkinan besar dia akan dipilih oleh Sekte Dewa, Sekte Iblis Langit, dan Sekte Yudu di putaran tantangan berikutnya. Dia tidak ingin mati. Tatapan Hei Yu beralih dan mendarat di platform ke-13, tempat Kastil Iblis berada. Saudaraku, bagaimana kalau kita bertanding? Hei Yu memandang seorang pemuda dari Kastil Monster. Sialan, kenapa dia Yu menantang Monster Castle? Kastil Iblis memiliki hubungan yang baik dengan Lembah Dewa Naga. Beberapa murid Lembah Dewa Naga menggeram. Pemuda dari Kastil Iblis juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Hei Yu akan menantangnya. Semua orang mengira Lembah Dewa Naga akan melawan dan mengirimkan ahli untuk menantang orang-orang dari Sekte Dewa, Sekte Iblis Langit, atau Sekte Yudu. Pemuda dari Kastil Iblis melangkah ke ring pertempuran dan memulai pertarungannya dengan Hei Yu. Pemuda dari Benteng Iblis memiliki kekuatan tempur yang mirip dengan Hei Yu. Setelah puluhan gerakan, Hei Yu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terlempar dari arena pertempuran. Hehe, kamu takut mati. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Orang lain di Lembah Dewa Naga juga tampak marah. Semua orang tahu bahwa Hei Yu takut mati. Dia takut ditantang oleh 3 sekte jika dia tetap berada di peron. Oleh karena itu, dia pergi untuk menantang Kastil Iblis, yang memiliki hubungan baik dengan Lembah Dewa Naga. Terlebih lagi, dalam situasi di mana keduanya memiliki kekuatan yang sama, Hei Yu dikalahkan setelah puluhan gerakan. Jelas sekali dia sengaja kalah. Dengan cara ini, dia yang kalah akan dianggap tersingkir. Tentu saja, dia tidak akan ditantang oleh sekte lain. Menurutku kakak muda Hei Yu benar. Mengapa dia harus bertanggung jawab atas kesalahan orang lain? Kata Blizzard Silver City dengan dingin. Dia bahkan melirik Lu Ming dengan dingin. Kata-katanya membuat mata beberapa murid Lembah Dewa Naga berbinar. Baiklah, kalian semua tutup mulut. Han Sun berteriak dengan dingin. Dia sangat marah. Sebagai pemimpin tim Lembah Dewa Naga, dia merasa tidak berdaya dalam situasi seperti itu. Saat ini, Lu Ming melangkah maju dan berdiri di depan Han Sun. Kakak senior Han Sun, Lu Ming punya rencana untuk membalas Lembah Dewa Naga. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Apa rencanamu?" Mata Han Sun berbinar. Di sampingnya, orang lain di Lembah Dewa Naga juga melihat dengan rasa ingin tahu. Segera, Lu Ming mengirimkan suaranya kepada Han Sun dan memberitahunya tentang rencananya. "Saudara muda Lu, apakah kamu percaya diri?" Han Sun berkata dengan ekspresi serius. "Saya yakin, ini adalah satu-satunya cara Lembah Dewa Naga melakukan serangan balik. Itu satu-satunya cara untuk meminimalkan kerugian kita," kata Lu Ming. Han Sun mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, ayo kita lakukan." Mata Han Sun menjadi sangat serius saat dia melirik ke seluruh murid Lembah Dewa Naga di peron dan berkata, "Dalam pertandingan berikutnya, semua orang harus mendengarkan pengaturanku. Jika ada yang bertindak seperti Hei Yu dan membuat keputusan sendiri, mereka akan dihukum sesuai aturan sekte. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan." "Ya, kakak senior." Hati banyak orang bergetar, dan mereka mengangguk setuju. "Kakak senior, apa rencananya? Kenapa kamu tidak memberi tahu kami?" Blizzard Silver City berkata dengan dingin. "Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Sekarang, Anda tinggal mengikuti pengaturannya." Mata Han Sun menyapu kota Blizzard perak dengan sedikit rasa dingin. Wajah kota Blizzard Silver sedikit tenggelam,
tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Heyu kalah. Alih-alih kembali ke platform, dia malah pergi ke tribun di belakang platform dan kompetisi berlanjut. Platform nomor 11, platform nomor 12, platform nomor 13. Ketika tantangan Kastil Iblis di platform nomor 13 berakhir, tantangan putaran pertama secara resmi berakhir. Di babak pertama, para ahli sejati tidak bergerak. Kebanyakan orang yang diutus tidak terlalu kuat. Hanya lembah Dewa Naga yang menderita kerugian besar karena menjadi sasaran 3 sekte besar. Dalam satu ronde, 3 orang tewas dan 1 dikalahkan, kehilangan 4 orang. Adapun sekte Dewa Surga dan sekte Pedang Hidup dan Mati, tidak ada yang menantang mereka. Saat ini, di wilayah Chang, sekte Tianshan memiliki kecenderungan yang lemah untuk menjadi yang nomor 1. Kekuatan mereka luar biasa, dan sekte lain memiliki beberapa kekhawatiran. Meskipun sekte Pedang Hidup dan Mati memiliki jumlah orang yang sedikit, kekuatan individu mereka sangat mengejutkan. Setiap murid sekte Pedang Hidup dan Mati tidak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, seni pedang hidup dan mati dari sekte pedang hidup dan mati akan menentukan hidup dan mati setiap kali digunakan. Itu adalah teknik membunuh, dan tidak ada yang tidak takut akan hal itu. Setelah putaran pertama, ada beberapa sekte yang tidak mengalami kerugian, seperti sekte dewa, sekte iblis langit, sekte racun keinginan, dan sekte pedang hidup dan mati. Babak pertama telah berakhir, dan babak kedua akan segera tiba. Di babak kedua, platform pertama kembali digunakan. Sekte Dewa Langit mulai mengirim orang untuk menantang. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Tianshan telah mengirim ahli lain untuk menantang murid yang lebih lemah dari Lembah Dewa Naga dan membunuhnya di arena pertempuran. Kemudian, Sekte Iblis Tianyu menggunakan trik yang sama dan membunuh orang lain dari Lembah Dewa Naga. Saat giliran Sekte Yudu, dia akan membunuh 1 orang dari Lembah Dewa Naga. Suasana di Lembah Dewa Naga semakin suram. Sepertinya Lembah Dewa Naga akan menjadi yang pertama dilenyapkan. Itu benar, dan banyak dari mereka akan terbunuh. Banyak ahli kebanggaan surga dalam kelompok ini akan mati. Ini kerugian besar. Para penggarap sekitarnya dari sekte lain mulai menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tantangan terus berlanjut. Satu demi satu, giliran Lembah Dewa Naga. Wang Fei, pergilah. Jangan menantang sekte dewa, sekte iblis langit, atau sekte racun keinginan. Anda dapat memilih sekte lainnya. Pilih salah satu yang sekuat Anda. Perlakukan itu sebagai pelatihan. Han Sun menunjuk ke arah seorang pemuda. Pilih Wang Fei. Orang lain di Lembah Dewa Naga memandang Han Sun dengan heran. Sekarang, bukankah giliran mereka melakukan serangan balik? Bukankah seharusnya mereka mengirimkan seorang ahli untuk membunuh salah satu ahli dari sekte surgawi-surgawi? Mengapa mereka mengirim Wang Fei? Budidaya Wang Fei hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat keempat. Dia dianggap lemah di antara sisa penduduk Lembah Dewa Naga. Selain itu, dia tidak diizinkan untuk menantang 3 sekte utama sekte Tianshan. Yang lainnya sangat terkejut. Wang Fei sendiri juga tercengang. Pergi. Han Sun berbicara lagi. Ya, Wang Fei mengangguk dan terbang ke ring pertempuran. Dia memilih seseorang dari sekte pedang tanpa niat yang budidayanya mirip dengan Wang Fei. Keduanya bertarung sengit. Setelah bertukar lebih dari 100 gerakan, Wang Fei terlempar dari arena pertarungan. Lembah Dewa Naga, maksudnya itu apa? Petik 2. Saya tidak mengerti. Akhirnya giliranku, tapi bukannya mengirim ahli untuk melawan, mereka malah mengirim orang lemah untuk menantang sekte lain. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang coba dilakukan Lembah Dewa Naga. Itu mudah. Lembah Dewa Naga terpaksa melepaskan kesempatan untuk melawan dan melindungi murid-murid yang lebih lemah. Kalau tidak, mereka akan dibunuh oleh 3 sekte besar. Ya, itu benar. Banyak orang mendiskusikan dan memahami pendekatan Lembah Dewa Naga. Dengan cara ini, setidaknya beberapa orang di Lembah Dewa Naga bisa diselamatkan. Sedih sekali menggunakan cara ini. Lalu kita akan melenyapkan Lembah Dewa Naga terlebih dahulu, sehingga mereka bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun. Pemimpin Sekte Dewa Surgawi mencibir. Haha, itu benar. Kali ini, ku dengar Lembah Dewa Naga telah mempersiapkan diri dengan baik dan ingin memenangkan tempat pertama dalam pertemuan perbaikan harta karun.
Aku ingin tahu adegan seperti apa yang akan terjadi jika mereka bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun. Petik 2. Di tribun, beberapa ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan yang berada di ranah bela diri kerajaan LV7 ke atas tertawa mengejek. Di tribun Lembah Dewa Naga, beberapa jenius di atas alam bela diri tingkat ke-7 tampak muram dan jelek. Di platform ke-10, hanya Lu Ming yang memiliki ekspresi tenang. Tunggu saja, serangan balik akan segera dimulai. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Kompetisi berlanjut, dan tak lama kemudian, babak kedua usai. Lembah Dewa Naga masih merupakan sekte yang paling menyedihkan, dengan 3 kematian dan 1 kekalahan. Setelah 2 putaran, 6 orang tewas dan 2 gagal. Dari 36 orang, hanya tersisa 28 orang. Babak ketiga dimulai. Sama seperti terakhir kali, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu semuanya mengirimkan ahli mereka untuk menantang yang lemah di Lembah Dewa Naga. Mereka datang dengan persiapan. Meskipun pemuda Lembah Dewa Naga bergegas turun dari panggung pertarungan saat dia bergerak, orang yang dikirim oleh lawannya jauh lebih kuat dari mereka. Dengan niat membunuh, dia membunuh 3 orang lagi dari Lembah Dewa Naga. Saat giliran Lembah Dewa Naga, Han Sun mengirim murid yang lemah untuk menantang sekte lain. Dia dikalahkan setelah beberapa ronde, namun dia berhasil bertahan. Segera, babak ketiga usai. Di Lembah Dewa Naga, 9 orang terbunuh dan 3 lainnya dikalahkan. Sebanyak 12 orang tersingkir. Pada titik ini, Kaisar Bela Diri tingkat keempat Lembah Dewa Naga sudah mati atau dikalahkan. Lu Ming adalah satu-satunya yang masih berada di level keempat. Semua orang di Lembah Dewa Naga tampak mengerikan dan suasananya terasa berat. Sialan, sial, Han Sun, kenapa kita tidak mengirimkan ahli untuk melakukan serangan balik? Putaran selanjutnya, kirim aku. Aku ingin bunuh bajingan-bajingan ini. Tian Cui mengacungkan palu besarnya, terus-menerus mengaum dengan marah, sangat cemas. Wajah Lu Ming dan Han Sun dingin dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sue Ningxin melirik Lu Ming, tenggelam dalam pikirannya. Selanjutnya babak keempat dimulai. Kini giliran Sekte Tianshan yang mengajukan tantangan. Bas. Di platform pertama, sesosok tubuh melompat ke ring pertarungan. Ledakan. Aura yang kuat keluar dari orang ini. Alam Kaisar Bela Diri tingkat 6. Sekte Tianshan mulai mengirimkan ahli alam bela diri kerajaan LV6 karena hampir semua orang yang tersisa di Lembah Dewa Naga berada di atas alam bela diri kerajaan LV5. Pria itu memasang ekspresi arogan di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Lu Ming. Dia mencibir, "Lu Ming, turun ke sini dan terima kematianmu. Kamu menantangku." Mata Lu Ming berbinar. "Lu Ming, bunuh bastard ini." Tian Cui meraung. "Jangan khawatir," kata Lu Ming. Dia mengambil langkah maju dan muncul di ring pertarungan. "Lu Ming, kamu sangat berani. Kamu telah membunuh orang-orang dari Sekte Tianshan-ku berkali-kali." Pemuda dari Sekte Dewa Surgawi menatap Lu Ming dengan dingin. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh dinginnya. "Segera, jumlah orang dari Sekte Dewa Surgawi yang akan mati di tanganku akan bertambah 1. Lu Ming berkata dengan dingin. "Haha, sebuah lelucon. Lu Ming, aku tahu kamu cukup kuat, tapi kamu kebanyakan mengandalkan senjata sucimu. Sekarang kamu tidak bisa menggunakan senjata sucimu, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu keluarkan? Aku Kaisar Bela Diri LV6, jadi membunuhmu semudah membalikkan tanganku." Pemuda dari Sekte Dewa Surgawi tertawa terbahak-bahak. Aura di tubuhnya semakin kuat, semakin mengejutkan. Tidak diragukan lagi, pemuda dari Sekte Tianshan ini jelas merupakan pakar kebanggaan surga. Dia telah mengembangkan tubuh spiritual bumi tingkat menengah dan sangat kuat. Di antara banyak ahli kebanggaan surga di Sekte Tianshan, dia juga berada di posisi teratas. Bakatnya tidak kalah dengan si Tian. Dengan kekuatan tempurnya, sangatlah mudah baginya untuk melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Selain itu, Lu Ming hanya berada di alam Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Dia 120% yakin bahwa dia bisa membunuh Lu Ming tanpa menggunakan senjata sucinya. "Omong kosong, menyerang, gunakan kekuatan penuhmu." Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh.
Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku akan mengirimmu pergi. Membunuh. Paragon dari Sekte Tianshan memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Tombak hukuman ilahi terkondensasi di telapak tangannya. Tombak hukuman ilahi menembus kehampaan dan menusuk ke arah Lu Ming. Ketajaman yang mengerikan bersiul antara langit dan bumi, seolah mampu menembus segala sesuatu di dunia. Paragon dari Sekte Tianshan telah menggunakan jurus mematikan begitu dia melancarkan serangannya. Dia ingin membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Mengaum, raungan naga datang dari tubuh Lu Ming. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya ke dalam domain kekacauan dan melayangkan pukulan. Penjara yang menekan seni surgawi telah dilepaskan. Pukulan ini ditujukan pada tombak hukuman ilaji. Beraninya kamu menggunakan tinjumu melawan tombak hukuman. Anda sedang mendekati kematian, merusak. Paragon Sekte Dewa Surga berteriak dengan dingin. Di peron, banyak orang dari Sekte Dewa Surgawi mencibir. Namun, saat berikutnya, cibiran mereka membeku di wajah mereka. Ledakan, tinju Lu Ming mendarat di tombak hukuman ilaji, dan langsung meledak. Tinju Lu Ming, seperti sepotong kayu busuk, menghantam lawannya. Tidak, tidak, pupil pihak lain membesar dan dia berteriak ketakutan. Dia mengira dia bisa membunuh Lu Ming dalam satu gerakan dan bahkan tidak membuat pertahanan apapun. Sudah terlambat untuk melakukannya sekarang. Bang! Tinju Lu Ming mendarat di pemuda dari Sekte Dewa. Tubuhnya meledak berkeping-keping. Dia sudah mati. Kebanggaan surga dari Sekte Tianshan, ahli alam bela diri kerajaan LV6, dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Kamu hanya sampah, Lu Ming berkata dengan nada menghina. Dia mengulurkan tangannya dan menyedot cincin penyimpanan jenius Sekte Dewa ke tangannya. Pembunuhan yang bagus, Tian Cui berteriak dengan penuh semangat. Bagus, bagus, bunuh, kamu harus dibunuh. Murid-murid lembah Dewa Naga lainnya berteriak satu demi satu. Wajah mereka memerah karena kegembiraan. Kemarahan di dada mereka akhirnya mereda. Setelah tantangan tersebut, mereka akhirnya membunuh seseorang dari Sekte Tianshan. Selain itu, dia adalah ahli kerajaan bela diri tingkat ke-6 yang telah mengembangkan tubuh spiritual medium earth. Mereka akhirnya melampiaskan amarahnya. Sial, ini Lu Ming lagi. Di pihak Sekte Surgawi, banyak orang yang marah. Serahkan Lu Ming ini padaku. Aku ingin dia mati dengan kematian yang buruk. Liu Quan baru saja ceroboh. Serahkan Lu Ming padaku. Favorit surga lainnya dari Sekte Dewa Surgawi meraung. Baiklah, aku akan menunggu. Kalian semua, datang dan tantang aku. Lu Ming melihat ke arah Sekte Dewa Surga dengan tatapan yang sangat dingin. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Sekte Iblis Tian Yu dan Sekte Yudu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Serangan balik lembah Dewa Naga akan segera dimulai. Lu Ming bergerak dan kembali ke arena pertarungan. Ayo lanjutkan. Pemimpin Sekte Tianshan berteriak ketika dia melihat ke arah Sekte Setan Tianshan. Jangan khawatir, hasil dari lembah Dewa Naga sudah diputuskan. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu mencibir dan mengirim seorang ahli untuk menantang ahli kerajaan bela diri LV5 dari lembah Dewa Naga. Lembah Dewa Naga favorit surga alam bela diri tingkat kelima juga sangat kuat. Ia berusaha sekuat tenaga untuk bergegas turun ke ring pertarungan, namun ia hampir dibunuh oleh lawannya di tepi ring pertarungan. Kemudian, giliran Sekte Yudu. Lembah Dewa Naga telah membunuh satu orang lagi. Satu demi satu, Sekte mengambil giliran. Pada platform ke-8, Sekte Pedang Hidup dan Mati mengeluarkan tantangan. Hingga saat ini, Sekte Pedang Hidup dan Mati belum kehilangan satu orang pun. Bas! Cahaya pedang menyala, dan sesosok tubuh muncul di ring pertarungan. Orang ini adalah seseorang yang Lu Ming temui di alam rahasia Kaisar Chang, Luo Xiang. Mata Luo Xiang menoleh dan akhirnya mendarat di platform Sekte Tianshan. Dia memandang seorang pria di alam bela diri kerajaan tingkat 6 dan berkata, "Kamu, lawan aku." Hati banyak orang tergerak. Sekte Pedang Hidup dan Mati sebenarnya menantang Sekte Surgawi. Pakar kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surga yang ditantang melangkah ke ring pertempuran dengan wajah sedikit muram. Buat perubahan Anda, dia menilai Luo Xiang dan berkata, "Kamu menyerang lebih dulu, atau kamu tidak akan punya kesempatan." Luo Xiang berkata dengan acuh tak acuh. "Sombong, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan." Mati.
Teriak paragon Sekte Dewa Surga dengan dingin. Tombak hukuman ilahi muncul dan menusuk ke arah Luo Xiang. Bas! Cahaya pedang muncul dari tangan Luo Xiang. Cepat, itu terlalu cepat. Hampir tidak ada yang bisa melihat bagaimana Luo Xiang menyerang. Cahaya pedang menyala di kehampaan. Pada saat berikutnya, pedang Luo Xiang kembali ke sarungnya. Kamu, pakar kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi melebarkan matanya dan menatap Luo Xiang dengan enggan. Kemudian, tubuhnya terbelah menjadi dua. Dia sudah mati. Sekte Dewa Surgawi favorit surga alam bela diri tingkat 6 telah dibunuh oleh Luo Xiang dengan satu serangan pedang. Sangat kuat. Apakah ini teknik pedang dari Sekte Pedang Hidup dan Mati? Itu sangat menakutkan. Luo Xiang itu hanya berada di ranah Kaisar Bela Diri level 5. Banyak orang berseru kagum, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Bagaimana dia bisa menghindari pedang seperti itu? Luo Xiang ini memang tidak sederhana. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah mendengar bahwa Luo Xiang telah mengembangkan jiwa pedangnya selama 15 tahun di puncak alam Zizun, tetapi dia belum membuat terobosan. Orang seperti itu sangat menakutkan. Sekarang, Luo Xiang telah membuat terobosan dan memperoleh warisan prinsip pedang di alam rahasia Kaisar Agung. Dia benar-benar melonjak ke langit. Dalam waktu singkat, tingkat pengolahannya telah melonjak hingga ke tingkat kerajaan bela diri tingkat 5 dan dia bahkan telah membunuh salah satu dewa favorit Sekte Tianshan hanya dalam satu serangan. Orang seperti itu akan menjadi semakin menakutkan jika semakin lama dia menerobos ke alam Kaisar bela diri. Kembali ke ranah rahasia Kaisar Chang, Luo Xiang baru saja menerobos ke ranah bela diri kerajaan dan potensinya belum terungkap. Sekarang, dia benar-benar menakutkan. Luo Xiang, Sekte Dewa Surgawi saya tidak pernah menyinggung Sekte Pedang Hidup dan Mati Anda. Mengapa kamu membunuh bangsaku? Pemimpin Sekte Dewa Surgawi bertanya dengan wajah dingin. Sederhana saja, aku tidak suka melihat kalian. Luo Xiang berkata dengan acuh tak acuh, lalu melangkah keluar dan kembali ke platform Sekte Pedang Hidup dan Mati. Pembunuhan yang bagus, aku mulai menyukai Luo Xiang ini. Tian Cui menyeringai. Kompetisi berlanjut, dan ketika giliran Lembah Dewa Naga, Han Sun mengirimkan orang dengan tingkat kultivasi terendah untuk menantang para jenius sekte lain, dan dikalahkan. Segera, babak keempat usai. Di babak ini, Lembah Dewa Naga mengalami 2 kematian, 1 kekalahan, dan 1 kemenangan. Masih ada 21 orang tersisa. Namun, orang-orang dari Lembah Dewa Naga semakin kuat. Seperti yang diharapkan, mulai ronde kelima dan seterusnya, Lembah Dewa Naga tidak lagi dibunuh secara membabi buta. Mereka mempunyai kekuatan untuk melawan. Dari ronde kelima dan seterusnya, tingkat kelangsungan hidup tim Lembah Dewa Naga semakin tinggi. Meskipun Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu masih mengirimkan ahli mereka untuk menantang yang lemah di Lembah Dewa Naga, menjadi sulit untuk membunuh para elit Lembah Dewa Naga. Di ronde kelima, 1 orang berhasil keluar dari panggung pertarungan dan menyelamatkan nyawanya. 2 lainnya hampir keluar dari medan pertempuran, tetapi mereka masih terbunuh. Di babak ini, 2 orang dari Lembah Dewa Naga tewas dan 2 lainnya dikalahkan. Ada 17 orang yang tersisa. Tidak ada yang menantang Lu Ming di babak ini. Sepertinya mereka tidak percaya diri dan ingin menantangnya nanti. Di ronde ke-6, meski Lembah Dewa Naga masih kalah telak, namun semuanya berhasil mempertahankan nyawanya. Meskipun ketiga pihak dari Sekte Tianshan ingin membunuh orang-orang di Lembah Dewa Naga, mereka semua diusir dari panggung pertempuran oleh mereka. Suasana di Lembah Dewa Naga akhirnya sedikit lebih baik. Setelah putaran ini, hanya tersisa 13 orang dari Lembah Dewa Naga. Selain Sekte Pedang Hidup dan Mati, Sekte Lembah Dewa Naga memiliki jumlah orang paling sedikit. Itu baru 6 ronde, dan banyak sekte lainnya masih memiliki sekitar 30 orang tersisa. Beberapa bahkan memiliki sekitar 20 orang, hampir 30. Sedangkan untuk Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu, mereka hanya memiliki sekitar 30 orang yang tersisa. Kerugian mereka sangat kecil. Kemudian, 2 putaran lagi berlalu. Hanya tersisa 5 orang di sisi Lembah Dewa Naga. Mereka adalah Lu Ming, Han Sun, Tian Cui, Sue Ningxin, dan orang lain bernama Ziyue. Setelah beberapa putaran,
Tidak ada yang menantang Tian Cui atau Sue Ningxin. Dalam pertempuran 10 hari yang lalu, Tian Cui dan Sue Ningxin telah mengungkapkan kekuatan tempur mereka yang mengerikan. Untuk bisa bertarung melawan favorit surga seperti Mo He dan Wu Qiandu, kekuatan tempur mereka tidak diragukan lagi sangat kuat. Wajar jika mereka belum pernah ditantang sebelumnya. Saat ini, 8 putaran telah berlalu. Sejak ronde ke-9 dan seterusnya, wajah orang-orang dari Sekte Dewa Surga mulai berubah jelek. Tak satu pun dari 5 orang tersisa dari lembah Dewa Naga yang lemah. Mereka tidak tahu siapa yang harus ditantang. Aku akan membunuh Lu Ming. Seorang pemuda di alam bela diri kerajaan tingkat 6 melangkah keluar dan terbang ke ring pertempuran. Lu Ming, keluar. Pemuda di puncak alam kerajaan bela diri tingkat 6 dari Sekte Langit Ilahi memadatkan tombak hukuman ilahi di tangannya dan mengarahkannya ke Lu Ming. Seperti yang kuinginkan, Lu Ming tersenyum dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di ring pertarungan. Bas, bas, bas. Tirai tipis muncul di sekitar paragon Sekte Tianshan, dan bahkan armor senjata spiritual kaisar pun muncul. Jelas sekali bahwa orang ini telah mempelajari pelajarannya dan telah menyiapkan lapisan pertahanan pada dirinya sendiri sejak awal. Aku jauh lebih berhati-hati, tapi aku tetap harus mati. Kata Lu Ming, kaulah yang akan mati, membunuh. Mati, teriak paragon Sekte Dewa Surga. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi seberkas cahaya suci, bergegas menuju Lu Ming. Suara mendesing, tombak hukuman ilahi melesat melintasi langit, mengeluarkan suara siulan yang menakutkan. Ledakan, Lu Ming melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan tombak hukuman dewa. Terjadi ledakan besar, Lu Ming tidak bergerak, tapi pihak lain mundur beberapa langkah. Kekuatan tempurmu biasa saja, Lu Ming tersenyum tipis. Saya belum selesai, kamu mendekati kematian, pihak lain berteriak dengan marah. Sebuah buku berwarna putih susu terbang keluar dari alisnya. Buku ini adalah senjata spiritual kaisar. Saat buku itu dibuka, sinar cahaya putih terbang keluar dan mendarat di paragon Sekte Dewa Surga. Aura paragon Sekte Dewa Surga menjadi lebih kuat. Tombak asli berwarna putih susu muncul di tangannya. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan kekuatannya kali ini jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Ledakan, ledakan, Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Kekuatan tinju yang menakutkan melintasi kehampaan dan meledak ke arah pihak lain. Tombak panjang lawannya terus ditusukkan, berubah menjadi tombak hukuman dewa yang menakutkan. Mereka bertabrakan dengan kekuatan tinju Lu Ming, menyebabkan ledakan dahsyat meletus di arena pertempuran. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Bahwa Lu Ming sangat kuat. Dia berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 4, tapi dia bisa bertarung melawan favorit surga di puncak kerajaan bela diri tingkat 6. Itu memang menakutkan. Namun, kultivasi Lu Ming 2 tingkat lebih rendah. Menurutku, dia pasti kalah. Belum tentu, orang dari Sekte Dewa memiliki tubuh spiritual bumi tingkat menengah, sedangkan Lu Ming jelas memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Kerumunan di sekitarnya berdiskusi. Mati-mati. Kekuatan tempur The Prodigy dari Sekte Tianshan menjadi semakin ganas. Dia terus melancarkan serangannya pada Lu Ming. Apakah ini sudah mencapai batasmu? Kalau begitu, ayo kita akhiri ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Ledakan, momentum tinju Lu Ming sepertinya mampu menembus kehampaan. Dalam sekejap, serangan itu menghancurkan tombak hukuman ilahi yang ditusukkan oleh para jenius dari Sekte Tianshan. Bang! Setelah itu, Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan melancarkan pukulan yang menghancurkan segalanya. Dia mendaratkan pukulan keras di dada pihak lain. Energinya melonjak dan menembus beberapa lapisan pertahanan pihak lain secara berturut-turut. Kemudian mendarat di armor pihak lain. Armornya berguncang dan paragon Sekte Dewa Surga terlempar. Dia meluncur di panggung pertarungan untuk jarak jauh dan mengeluarkan beberapa suap darah. Sebelumnya, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Pada saat ini, Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun kultivasi pihak lain 2 tingkat lebih tinggi darinya, tubuh roh dan domain kekacauan Lu Ming jauh lebih kuat daripada tubuh roh dan domain kekacauan pihak lain. Dia benar-benar dapat menutupi kesenjangan antara 2 tingkat kultivasi. Kamu, paragon Sekte Dewa Surga terkejut dan marah.
Dia tidak menyangka Lu Ming menjadi begitu kuat. Mati. Lu Ming maju selangkah dan mendekati pihak lain dengan kecepatan tinggi. Saya memiliki senjata spiritual kaisar untuk melindungi saya. Kamu tidak bisa membunuhku. Paragon dari Sekte Dewa Surga menjerit panjang dan mundur dengan cepat. Apakah begitu? Lu Ming mencibir. Tombak senjata spiritual kaisar muncul di tangannya. Suara mendesing. Tombak panjang itu menusuk ke arah pihak lain. 13 serangan bermuatan. Cahaya tombak yang menakutkan menghancurkan serangan balik lawan dan menusuk armor lawan. Tidak ada gunanya, teriak pihak lain, tetapi di saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis, dan yang ada hanya ketakutan. Ujung tombak panjang Lu Ming memiliki 13 lapis kekuatan serangan. Mereka menumpuk dan meledak dalam sekejap, meletus dengan kekuatan tembus yang mengerikan. Puff! Kekuatan penetrasi yang menakutkan menembus armor senjata spiritual kaisar lawan, dan tombak panjang menembus jantung lawan. Bas! Kemudian, dengan goyangan tombak, tanah kehancuran meletus. Dewa spiritual pihak lain menghilang sebelum ia bisa melarikan diri. Paragon Sekte Dewa Surga sudah mati. Terdengar desahan napas di tempat kejadian. Favorit surga di puncak kerajaan bela diri tingkat 6 yang telah mengembangkan tubuh spiritual bumi tingkat menengah dibunuh oleh Lu Ming. Keajaiban dari Sekte Dewa Surgawi ingin membunuh Lu Ming, tetapi dia dibunuh lagi oleh Lu Ming. Pakar kebanggaan surga semacam ini adalah eksistensi puncak bahkan di antara semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan harta karun kali ini, kecuali para pakar kebanggaan surga tertinggi yang mengembangkan tubuh spiritual bumi yang unggul. Namun, tubuh spiritual bumi yang superior sangatlah langka. Jumlah mereka tidak banyak di seluruh wilayah Azure. Masing-masing dari 13 sekte teratas yang berpartisipasi dalam partai tersebut memiliki paling banyak 1 atau 2 murid. Beberapa sekte bahkan tidak memilikinya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming sudah berada di puncak di antara para peserta lelang harta karun. Banyak orang yang menebak apakah Lu Ming dapat bersaing dengan mereka yang memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul dan berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 6. Pembunuhan yang bagus. Tian Cui secara alami sangat bersemangat. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk lembah Dewa Naga. Hingga saat ini, Sekte Tianshan telah kehilangan 3 orang jenius di bidang bela diri kerajaan tingkat 6. Lu Ming telah membunuh 2 orang dan Luo Xiang telah membunuh 1 orang. Sialan, Lu Ming ini, sialan. Seseorang di Sekte Surgawi berteriak dengan marah. Tidak banyak surga favorit dengan tubuh spiritual bumi tingkat menengah di Sekte Tianshan. Sekarang, Lu Ming telah membunuh beberapa dari mereka. Ini merupakan kerugian besar. Lu Ming menyimpan rampasan perangnya dan kembali ke peron. Selanjutnya, giliran Sekte Iblis Tianyu yang menantang. Aku akan melakukannya. Seseorang dari Sekte Setan Tianyu melangkah keluar. Itu dia, Mo He. Dia akan mengambil tindakan secara pribadi. Siapa yang akan dia tantang? Banyak orang terkejut. Dia adalah jenius tertinggi dari Sekte Iblis Tianyu. Dia memiliki tubuh spiritual bumi kelas atas dan berada di puncak kerajaan bela diri LV6. Dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu dari 10 jenius di benua Azure. Dia benar-benar kuat. 10 jenius teratas di wilayah Azure semuanya memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul. Secara teori, selama seseorang berhasil mengembangkan tubuh spiritual bumi yang unggul, mereka semua memiliki harapan untuk menembus 10 besar jenius. Tentu saja yang ada hanyalah harapan. Sekalipun mereka memiliki tubuh spiritual bumi bermutu tinggi yang sama, kekuatan tempur mereka tetap akan berbeda. Misalnya, kekuatan suatu domain, kekuatan teknik bela diri domain, kesadaran bertarung seseorang, berbagai keterampilan rahasia, dan sebagainya semuanya menentukan kekuatan-kekuatan tempur seseorang. Mata Mo He langsung tertuju pada 5 orang di lembah Dewa Naga. Dia melirik mereka dan akhirnya berhenti di Ziyue. Aku tahu itu, dia ingin menantangku. Ziyue tertawa. Ziyue, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, keluarlah dari panggung pertarungan. Lebih penting menyelamatkan hidupmu. Han Sun memperingatkan, meskipun kekuatan tempur Ziyue sangat kuat, dia tidak memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul. Dia mungkin bukan tandingannya. Aku tahu, jangan khawatir. Ziyue melangkah ke panggung pertempuran.
Tanpa kata-kata yang tidak perlu, pertempuran besar pun terjadi. Ziyue adalah favorit surga di lembah naga ungu. Dia telah mengolah tubuh tempur naga ungu, yang merupakan tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Wilayahnya telah mencapai puncak tingkat 7, dan teknik bela diri wilayahnya telah disempurnakan. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Meski tubuh rohaninya tidak sebaik Mohe, kekuatan tempurnya tidak jauh berbeda. Mustahil bagi Mohe untuk membunuh Ziyue dalam waktu singkat. Keduanya bertukar hampir 100 gerakan. Pada akhirnya, Ziyue bukan tandingannya dan terlempar dari arena pertarungan. Ziyue telah gagal, dan hanya tersisa 4 orang dari lembah Dewa Naga. Tantangan terus berlanjut, dan tak lama kemudian giliran Sekte Yudu. Pemimpin Sekte Yudu memandang ke-4 orang dari lembah Dewa Naga dan ragu-ragu. Tak satu pun dari 4 orang yang tersisa dari lembah Dewa Naga itu sederhana. Jika mereka ingin mengirim seseorang untuk bertarung, mereka hanya bisa mengirim seseorang dengan tubuh spiritual bumi superior, yang berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 6. Selain itu, mereka tidak akan bisa membunuh Luming dan yang lainnya. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan salah satu dari mereka, mereka mungkin terluka, yang akan merugikan pertempuran selanjutnya. Pada akhirnya, ketua tim Sekte Yudu mengirimkan yang lemah. Untuk pertama kalinya, dia tidak menantang lembah Dewa Naga, melainkan sekte lain. Pemimpin tim Sekte Dewa Surgawi memasang ekspresi muram. Namun, dia juga memahami bahwa Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu telah bergabung untuk menghadapi lembah Dewa Naga. Namun, ketiga sekte menginginkan kemenangan akhir. Jika mereka mengirimkan ahli kebanggaan surga tertinggi mereka sekarang, itu hanya akan menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak, yang akan sangat merugikan bagi pertempuran di masa depan. Setelah Sekte Yudu, Sekte Pedang Jiuk Xiao maju untuk menantang. Begitu saja, giliran lembah Dewa Naga. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Han Sun. Sekarang, serangan balik dimulai. Tian Cui, pergilah. Bagus, haha, akhirnya giliranku. Tian Cui tertawa terbahak-bahak. Dia hampir meledak karena menahan tawanya. Sekarang, akhirnya tiba gilirannya. Ledakan. Tian Cui mendarat langsung di ring pertarungan. Matanya tertuju pada pemuda kerajaan bela diri tingkat 6 dari Sekte Dewa dan dia berteriak, "Kamu, turun dan terima kematianmu. Aku tidak takut padamu." Pemuda dari Sekte Dewa Surgawi melompat ke panggung pertempuran. Begitu dia melangkah ke panggung pertarungan, dia segera melancarkan serangan ke Tian Cui. Pergi ke neraka. Tian Cui meraung seperti naga tiran yang gila. Dia mengangkat palu raksasanya dan menghantamkannya ke arah lawannya, sama sekali mengabaikan serangan dan pertahanan lawannya. Ledakan. Dengan getaran yang hebat, pemuda dari Sekte Dewa Surga menjerit dan dihantam menjadi tumpukan pasta daging oleh Tian Cui. Mati-mati. Tian Cui meraung. Palunya yang seperti tangki air menari-nari di udara, menyebabkan ruang hampa bergemuruh. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat. Bagus, pembunuhan yang bagus. Para murid lembah Dewa Naga berteriak kegirangan. Han Sun dan Lu Ming sama-sama mencibir. Serangan balik lembah Dewa Naga akhirnya akan dimulai. Ini adalah rencana Lu Ming. Pertama, lindungi rakyat, lalu lakukan serangan balik. Dengan cara ini, kehidupan para murid lembah Dewa Naga dapat dipertahankan semaksimal mungkin, dan yang paling kuat akan tersisa. Awalnya banyak orang yang terbunuh karena tidak ada jalan lain. Jika mereka tidak melakukan ini, murid-murid dengan kultivasi yang lemah semuanya akan mati. Tidak seorang pun akan dibiarkan hidup. Untuk menyelamatkan serangan balik yang terakhir kalinya, dia bisa mencoba menyelamatkan nyawa para murid lembah Dewa Naga. Para murid Sekte Dewa Surgawi mengertakkan gigi dan sangat marah. Orang-orang dari sekte lain sepertinya memikirkan sesuatu. Tian Cui kembali ke peron. Setelah itu, ia melanjutkan dengan 3 putaran lagi. Dengan berakhirnya ronde ini, ronde ke-10 dimulai. Giliran Sekte Tianchen yang menantang lagi. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Sekte Tianchen. Bagaimana Sekte Surgawi-Surgawi akan bertarung? Haruskah dia terus menantang lembah Dewa Naga? Siapa yang akan mereka kirim? Pada saat ini, pemimpin Sekte Dewa Surgawi tampak murung dan ragu-ragu. Dia menghadapi masalah yang sulit. 4 orang yang tersisa di lembah Dewa Naga memiliki kekuatan tempur yang mengerikan.
Jika dia mengirim seseorang untuk menantang mereka, dia pasti akan mengirimkan ahli kebanggaan surga yang paling kuat. Mengirim yang lain hanya akan membuat mereka mati. Selain itu, tidak mudah mengalahkan Lu Ming, Tian Cui, dan yang lainnya. Bahkan jika dia bisa menang, dia pasti akan terluka dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Jika beberapa ahli terkemuka dari Sekte Tianchen terluka, para ahli terkemuka dari sekte lain pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini dan akan menantang para ahli terkemuka dari Sekte Tianchen. Dengan cara ini, para ahli terkemuka dari Sekte Tianchen kemungkinan besar akan tersingkir. Tanpa ahli top, Sekte Tianchen bahkan mungkin tidak bisa masuk 10 besar. Sekte Surgawi-Surgawi kini telah jatuh ke posisi pasif. Paragon dari sekte lain jelas telah memikirkan hal ini juga, dan mereka semua menunjukkan ekspresi antisipasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin sekte Dewa Surgawi mengepalkan tangannya dengan erat. Demikian pula, pemimpin tim sekte Iblis Langit dan sekte Racun Keinginan juga serupa. Hei, apakah kalian akan menantangku atau tidak? Jangan membuang waktu dan menyia-nyiakan waktu orang lain, kata Lu Ming. Dia tenang dan tenang, seolah sedang menunggu tantangan dari Sekte Dewa. Lu Ming, banyak murid Sekte Dewa Surgawi mengertakkan gigi dan menatap Lu Ming dengan kebencian. Namun, mereka pasti tidak berani menantang Lu Ming. Mereka baru saja mendekati kematian. Saudara Wu, Saudara Mo. Pada saat ini, pemimpin Sekte Dewa Langit mengirimkan pesan kepada para pemimpin Sekte Iblis Langit dan Sekte Racun Keinginan, mari kita kesampingkan lembah Dewa Naga dan singkirkan sekte yang paling lemah terlebih dahulu. Lalu, kami akan memusatkan kekuatan kami untuk menangani lembah Dewa Naga. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Baiklah, saya setuju. Pemimpin Sekte Iblis Tian Yu menjawab, dan pemimpin Sekte Yu Du mengangguk.